Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Dan acara ini juga dapat didengar di Batam melalui Sela FM, kemudian di Bondowoso, di Sukabumi, di Palembang, di Pontianak, di Magelang, dan lain-lain. Kita akan membahas rukun Islam yang kelima, yaitu masalah haji. Nanti bagaimana pemahamannya, bagaimana arti haji, nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita, Ustaz Hussein Al-Atas dan Ustaz Hamzah, dan nanti ada sebagai pengantarnya Ustaz Isa. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sini ada Neza dan Anis Mualim. Sebagai pengantar, Ustaz Isa Al-Kaf, silakan untuk memberikan pengantarnya. Al-Fatihah dulu, oh maaf, lupa. Ya kita baca Al-Fatihah dulu ya, ini penting ya deh. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar, Ustaz Isa silakan untuk memberi pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Neja dan juga ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ikhwan akhwat, kita membahas tentang serial rukun Islam. Kita sudah membahas syahadat, kemudian puasa, zakat, sholat, dan hari ini insyaallah kita akan membahas rukun Islam atau salah satu dari 5 pondasi Islam, yaitu berhaji. Kalau kita renungi, haji ini adalah ibadah yang butuh effort atau usaha yang cukup besar. Mulai dari harta yang kita keluarkan, waktu yang perlu kita sisihkan juga cukup lama. Apalagi kita sebagai warga Indonesia yang mana mengantri haji atau urutan kita mendaftar haji dengan keberangkatan cukup lama, Masya Allah. Dan juga selain butuh waktu, butuh harta, juga butuh ilmu agar nantinya kita tidak percuma nanti di haji di sana. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ikhwan akhwat yang belum berhaji mendapatkan kesempatan berhaji. Dari besarnya effort atau usaha tadi itu, kerap kali kita menyematkan atau memberikan gelar daripada seseorang yang pulang dari haji dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haji, karena memang besarnya usaha kita sebagai orang Indonesia untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Dan hari ini insyaallah ikhwan akhwat kita akan memaknai bagaimana sih sebenarnya itu ibadah haji yang diwajibkan kepada kita umat muslim, dan syariat apa saja yang sudah mewajibkan kita untuk berhaji. Karena banyak syubhat-syubhat Ustadz dalam kemampuan orang untuk berhaji. Kadang-kadang orang merasa tidak mampu, tapi ternyata ketika hartanya dihitung ternyata dia mampu. Atau kemampuan ini apakah hanya diukur berdasarkan harta? Waktu bagaimana Ustadz ketika dia tidak bisa punya waktu? Atau dalam kondisi misalnya dia punya harta banyak, tapi harta tersebut dia prioritaskan untuk membantu orang sekitarnya dibandingkan dia berhaji, itu bagaimana Ustaz? Syukran. Barangkali hari ini insyaallah hal-hal tersebut yang akan kita bahas ikhwan akhwat untuk memaknai daripada rukun Islam yang kelima ini, yaitu berhaji bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Pada Ustaz Hussein bin Hamid Al-Atas kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhal ikhwatu wal akhawat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini insyaallah kita bersama Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, itu juga saudara kita Ustaz Muhammad Krisna Neza, ya, bersama seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim, ingin bersama-sama mengkaji dan merenungkan salah satu rukun Islam kita, yaitu berhaji ke tanah suci. Di dalam bahasa Arab kata hajja yahujju, hajjatan berarti berkunjung dan menuju. Jadi al-hajju ila baitillahil haram maksudnya berkunjung, berziarah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan. Kata umrah juga ya memiliki makna yang sama. Cuma perbedaannya umrah tidak ya terdapat wukuf di Arafat di dalamnya. Tidak terdapat wukuf di Arafat. Begitu pula tidak ada mabit di Muzdalifah ya. Tapi rukun umrah adalah ya berihram, kemudian apa? Bertawaf, bersa'i, maka selesailah kewajiban umrah. Nah, umrah ini dikenal dengan haji kecil. Haji kecil. Sedangkan haji besar adalah haji yang diiringi dengan wukuf di Arafat, yang amalnya lebih banyak dan waktunya juga lebih panjang. Jadi Al-Hajjul Akbar itu bukan haji yang bertepatan pada hari Jumat, tapi Al-Hajjul Akbar itu haji yang di dalamnya terdapat wukuf. Nah, seumur hidup kita Allah hanya wajibkan haji dan umrah itu hanya satu kali. Hanya satu kah? Dan Rasulullah perintahkan kita melakukan mutaba'ah di antara haji dan umrah. Di antara haji dan umrah. Baik dengan melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian kita berdiam di Mekah, bertahalul, setelah kita melaksanakan tawaf dan sa'i, kemudian kita berdiam di Mekah sambil menantikan datangnya waktu wukuf di Arafat. Kita tidak kembali ke miqat, tidak kembali ke tempat kita memulai syairah umrah kita. Dari Mekah kita langsung menuju ke Arafat. Biasanya yang dilakukan Rasul tinggal pada hari tarwiyah di Munah, mempersiapkan air untuk untuk mereka nanti pada saat kembali dari Arafah. Dikenal dengan hari tarwiyah karena pada saat itu mereka mempersiapkan dan mengumpulkan air. Nah, baru setelah wukuf di Arafat, mereka melintasi Muzdalifah, kemudian mereka berdiam beberapa hari di Munah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan esensi dari ibadah haji ini yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kaum muslimin yang mampu di kalangan mereka. Sebetulnya di dalamnya terdapat makna yang amat indah. Betul haji membutuhkan biaya ya secara materi,
juga membutuhkan juga ketahanan fisik ya. Tapi kedatangan mereka bukan kedatangan mereka hanya sekedar untuk melakukan wisata atau amalan-amalan yang sia-sia. Tapi mereka datang untuk berkunjung dan bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Datang, berkunjung, bertamu ke rumah Allah. Berkunjung dan bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala bukan berarti yang dimaksudkan dari rumah Allah tempat kediaman Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ya, dibatasi oleh ruang dan waktu, karena ruang maupun waktu adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala keberadaannya ya, tidak dibatasi oleh apa? Oleh arah tertentu, baik itu masyrik maupun maghrib. Hingga Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib. Allah bukan di timur, bukan juga di barat, tapi timur dan barat, seluruh mata angin adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemana saja kita menghadapkan wajah kita, di sana kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kesatuan orang-orang yang beriman, kesatuan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim Khalilullah dan Ismail untuk membangun sebuah rumah di daerah yang kering dan kerontang, yang dikelilingi oleh dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Di sana tidak terdapat tanaman, tidak terdapat juga air pada saat tersebut. Allah perintahkan Ibrahim untuk membangun rumahnya di sana. Siapa-siapa ya, yang menyambut undangan Allah, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, maka dia akan menjadi tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinfakkan dalam ibadah haji Allah akan gantikan, bukan hanya ganti yang sama, tapi berlipat-lipat ganda. Dan kedatangan mereka akan disambut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarak. Sesungguhnya rumah pertama yang didirikan untuk manusia. Rumah ini bukan untuk kediaman Allah. Didirikan untuk manusia agar mereka memiliki arah ya, yang langsung ditentukan Allah di saat mereka menghadapkan wajah mereka. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menyambut dan menerima mereka. Karena kalau kita yang memilih ya, arah yang kita tuju, ya, kita merasa bahwa pilihan ini sesuai nggak dengan keridhaan Allah. Tapi di saat Allah menentukan bagi kita dengan memerintahkan Ibrahim membangun rumahnya di sana, siapa yang datang ke sana sama dengan datang ke rumah Allah. Yang menghadapkan wajahnya ke sana sama dengan menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memerintahkan Ibrahim untuk membangun rumahnya dari berlian, dari permata, dari emas atau batu-batu mulia. Karena apa? Karena yang dituju bukan rumahnya, bukan batunya. Tapi yang mereka tuju adalah Allah. Oleh karena itu, orang yang datang berhaji ke tanah suci, sebenarnya mereka tuju adalah Allah. Di saat mereka menghadapkan wajah mereka ke hadapan rumah tersebut, mereka menghadapkan wajah mereka kepada Allah karena Allah yang memerintahkan kita menghadap ke sana. Di saat kita bertawaf mengelilingi Baitullahil Haram, kita sebetulnya berkeliling mengelilingi kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan bagi kita agar seluruh kehidupan kita mengorbit di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Baik kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial kita, kehidupan berbangsa bernegara kita. Kita bayangkan apabila kita mengorbit di sekeliling keridhaan Allah, Allah yang menjadi poros dan tujuan hidup kita. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi Allah tegaskan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk kepentingan, kemaslahatan, dan keuntungan yang kembali bagi umat manusia. Itu yang terdapat di Bakkah. Bakkah merupakan nama lain dari kata Makkah. Makkah atau Bakkah. Mubarakah, tempat tersebut tempat yang dipenuhi keberkahan. Yang dipenuhi apa? Keberkahan oleh Allah. Karena Allah berjanji untuk melimpahkan rahmat keberkahannya di tempat tersebut. Saya ingat sebuah kisah ketika seorang
menghadapkan wajahnya ke Ka'bah setelah dia bertawaf, berdoa. Kemudian bertepatan dengan saat tersebut turun hujan. Hujan. Dari saluran air di atas kan turun hujan. Ya, turun hujan. Dan cukup deras. Seorang mengambil air tersebut, diusap di wajahnya dengan penuh kehusyuannya. Dia meminta kepada Allah rahmat dan keberkahan. Lalu seorang Badui Saudi, ya, yang kurang pendidikan langsung menepuk itu orang. Syirik. Syirik. Maksudnya jangan kamu melakukan tabarruk dengan cara seperti ini, merupakan perbuatan syirik. Akhirnya kebetulan pada saat itu terdapat Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Dipanggil itu orang, ta'al ya rajul. Hal sami'ta qaulallahi tabaraka wa ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Dibilang na'am. Wa hal sami'ta qaulallahi tabaraka wa ta'ala wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan. Falimata ankarta alaihi. Huwa yatabarraku ya, bihadzal bait wa hadhihi al-barakat kulluha min indillahi azza wa jalla. Kaifa taqulu bi annahu asyraka billahi tabaraka wa ta'ala? Gimana kamu menganggap dia musyrik sedangkan dia bertabarruk dengan air yang Allah turunkan dari langit yang penuh keberkahan yang jatuh di rumah Allah yang penuh keberkahan? Diam langsung ini orang. Artinya terkadang seseorang salah faham, menganggap apa? Hal-hal seperti ini syirik, padahal sebetulnya hatinya penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita menghadapkan wajah kita menuju Ka'bah, bukan Allah di sana atau berdiam di sana. Allah dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Tapi karena kita ya menghadapkan wajah kita ke arah yang Allah perintahkan, dengan sendirinya apa? Hati kita betul-betul penuh keyakinan. Kemudian Allah juga menyatakan rumah tersebut rumah yang penuh keberkahan. Allah turunkan juga hujan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Di antaranya air Zam-Zam juga yang memancar di tempat tersebut. Dan dalam riwayat, Az-Zamzam lima syuribalah. Zam-Zam tergantung niat orang yang meminum. Yang menyembuhkan adalah Allah. Pada saat saya datang ke dokter, Mas Krisna, berobat, dokter memberikan resep, saya tebus. Atau obat yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS. Begitu kita minum antibiotiknya, alhamdulillah demamnya mulai turun. Minum Panadol atau Novalgin, pusingnya juga hilang. Kira-kira ini syirik bukan? Kita berobat yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahagian dari usaha. Nah, sebab ini dinamakan asbab tabi'iyah. Asbab tabi'i. Doa juga merupakan sebab. Cuma berhubungan langsung dengan Allah. Nah, bandingkan air yang jatuh di atas Ka'bah, ya Allah turunkan penuh keberkahan di tempat yang Allah berkahi, bandingkan dengan Panadol sama Novalgin. Mana kira-kira yang lebih apa? Yang penting kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dan kita juga meraup menerima keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Ma'adallah an nusyrika billahi syai'an. Maha suci Allah. Kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kita tidak menyembah Ka'bah. Kita juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol dengan mengelilingi Ka'bah. Tapi ini perbuatan yang diperintahkan Allah. Allah jadikan sebagai manasik ya. Dan barang siapa yang menghormati, mengagungkan hal ini, berarti kita menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Jadi saya ingin di sini mengingatkan kepada orang-orang yang berhaji ke tanah suci atau berumrah. Pada saat mereka menghadapkan wajah mereka ke Ka'bah, pada saat mereka berdoa, dengan penuh ketulusan Allah kabulkan doanya, jangan terlintas dalam benak mereka bahwa Allah berdiam di Ka'bah. Kata rumah Allah ini dinisbatkan kepadanya ta'ziman wa tashrifa. Sebagai apa? Sebagai penghormatan dan kemuliaan. Oleh karena itu kita juga datang ke daerah haram dengan adab. Karena beradab di hadapan Allah. Masuk ke Masjidil Haram juga dengan penuh adab dan hormat. Allahumma zid hadzal baita ta'ziman wa tashrifan wa takriman. Karena kita mengagungkan dan menghormati Allah
dan semua yang berhubungan dengan Allah. Termasuk kita juga menghargai, menghormati sesama manusia, sesama saudara kita, dan sesama hamba Allah. Nah, sikap seperti ini bukan sikap yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tapi begitu hati kita tidak lagi kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap seolah-olah benda-benda makhluk bermanfaat ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa juga cara-cara yang ditunjukkan dibenarkan Allah, ini merupakan hal yang bisa menyimpangkan kita dari kebenaran. Oleh karena itu pada saat kita sholat menghadap ke Ka'bah, kita menangis, mencucurkan air mata. Pada saat kita sujud, yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bumi tempat kita bersujud, bukan juga Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ke arah itu Allah perintahkan. Kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Jadi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, dan juga merupakan petunjuk bagi al-alamin. Kenapa menjadi petunjuk? Karena dengan memerintahkan kita menghadap ke rumah tersebut, dari berbagai macam petunjuk menunjukkan akan kesatuan orang-orang yang beriman. Kesatuan orang yang, kalau Allah biarkan setiap orang menghadap ke arah yang mereka pilih, akhirnya mereka beranggapan Tuhan bukan Tuhan yang Maha Esa. Tapi dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, kita menghadapkan wajah kita semuanya ke arah yang sama. Dari sana juga kita menerima aturan dan tuntunan hidup kita. Kepadanya juga kita bermohon dan berlindung. Ini betul-betul akan mengikat kita semuanya dalam ikatan yang amat indah. Ikatan sebagai orang yang beriman kepada Allah tanpa melihat latar belakang suku, bangsa, warna kulit maupun bahasa. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai manusia bahwa aku diutus kepada kalian seluruh umat manusia. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas wasyahrul haram. Allah jadikan Ka'bah ini rumah Allah sebagai qiyaman linnas. Arti qiyaman linnas apa? Qiyam diambil dari kata qama yaqumu, tegak. Allah jadikan Ka'bah ini apa? Merupakan wasilah sarana yang akan menegakkan dan meluruskan kehidupan manusia. Yang menegakkan dan meluruskan kehidupan manusia yang akan menjadi penopang hidup mereka dengan menghadapkan wajah mereka menuju Al-Baitul Haram, juga yang akan meluruskan mereka dengan menghadapkan wajah mereka hanya kepada Allah. Kesana mereka hadapkan wajah mereka, kesana juga hati mereka tertuju dalam harapan maupun dalam permohonan. Begitu juga dalam menjalani kehidupan ini, Allah menjadi satu-satunya tempat mereka berpegang dan berserah diri. Sebagaimana Al-Baitul Haram juga Asy-Syahrul Haram. Allah jadikan sebagai sarana yang meluruskan kehidupan manusia, mendidik kita untuk menjaga kehormatan. Kita di sana dilarang mencabuti pohonnya, membunuh binatangnya, atau berburu. Ini merupakan pendidikan bagi kita agar kita mampu mengekang dan mengendalikan diri kita. Kalau sudah terbiasa menjaga kehormatan-kehormatan Allah di tempat yang diharamkan, di bulan yang diharamkan Allah Ta'ala, insya Allah kita kembali ke tanah air, akan betul-betul bisa mengambil pelajaran yang indah tersebut. Walaupun jauh dari mata manusia, hati kita merasakan keberadaan dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana terdapat ayat-ayat bayyinat. Ayat-ayat bayyinat dan juga maqam Ibrahim. Ayat-ayat bayyinat yang kita pelajari dan kita kenang di antaranya kisah Ibrahim bersama Sayyidah Hajar bersama Ismail. Bagaimana Ibrahim yang baru mendapatkan seorang anak di hari tua rela meninggalkan istri anaknya karena perintah Allah. Bukan karena kemauannya, bukan karena cemburunya sang istri yang tua Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah merupakan wanita yang mulia, wanita yang betul-betul dijaga kesuciannya. Masa dia akan minta suaminya membawa madunya dan anaknya ke tempat yang tak bertuan? Mustahil. Dan Ibrahim bukan seorang pria yang takut istri. Seorang laki-laki yang betul-betul
hanifan muslimah, penuh kepasrahan kepada Allah. Oleh karena itu sewaktu beliau meninggalkan istrinya di tempat tersebut dan dia memberitahukan, Sayyidah Hajar tidak curiga pada suaminya yang diketahui kepribadiannya. Sewaktu dia mengatakan, aku akan tinggalkan kalian di tempat ini, Hajar mengatakan, Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ini cukup ma'ruf beritanya. Dijawab oleh Ibrahim, na'am, Allahu amarani. Dengan penuh rasa gembira, Sayyidah Hajar tidak merasa sedikit pun bersedih. Idzan lan yudhi'ana. Kalau gitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Ibrahim kembali dari Mekah menuju Yerusalem menempuh perjalanan yang cukup jauh ini. Dan berat, karena Ibrahim harus menggilir di antara istrinya di Yerusalem dan istrinya di Mekah bersama anaknya. Nah, di sana terdapat pelajaran yang amat indah. Bagaimana kepasrahan Ibrahim, bagaimana kepasrahan istrinya. Dan dia tidak berputus asa sedikit pun ketika dia hidup di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah padang ya, yang dikelilingi oleh bukit batu, tidak terdapat tanaman maupun bekal. Begitu kehabisan bekal, dia melakukan sa'i yang artinya usaha. As'a dalam bahasa Arab, saya berusaha. Cuma karena ain sulit disebutkan dalam bahasa Indonesia, maka berubah menjadi usaha. Jadi Hajar berusaha dari Safa, merupakan bukit yang tinggi, menuju Marwa. Dia melihat kesana kemari, ada nggak sesuatu yang bisa membantu untuk melanjutkan hidupnya, atau kafilah yang melintas. Dari Marwa balik lagi ke Safa, setelah 7 kali mondar-mandir, dia kehabisan semua daya usahanya. Dia menghabiskan tenaganya, lalu dia beristirahat di tempat di mana zam-zam tersebut dipancarkan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku telah melaksanakan kewajibanku. Aku pasrahkan diriku dan anakku kepadamu, ya Allah. Jibril alaihi salatu wassalam langsung datang membawa kabar gembira. Lalu dari sana Allah pancarkan zam-zam. Bukan hanya demikian, Allah juga kirimkan makanan untuk Hajar dan putranya. Karena mustahil mereka akan mendapatkan makanan ya, di tengah-tengah bukit batu tersebut. Bagaimana Allah kirimkan makanan? Apakah pernah ada contohnya? Kita saksikan bagaimana Sayyidah Maryam setiap kali Zakaria membuka pintu mihrabnya, dia menjumpai makanan yang bermacam-macam. Zakaria bertanya, qala anna laki hadha ya Maryam? Gimana semua ini sampai kepada kamu? Kau di tangan dia kok? Jawaban Maryam, qalat huwa min indillah. Bukan hanya makanannya, sampai cara datangnya pun semua dengan izin Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Begitu juga kisah seorang anak kecil yang terkubur akibat gempa Turki kemarin. Selama beberapa hari. Begitu ditemukan, diselamatkan, ditanya, kamu lapar apa tidak? Dia bilang tidak. Setiap hari saya mendapatkan kiriman makanan. Dia nggak merasakan lapar. Jadi kejadian juga pada masa Jamal Abdul Nasir, seorang yang dituduh sebagai seorang kelompok ekstremis padahal tidak, hanya karena berbicara memberikan nasihat kepada para penguasa pada saat tersebut, dijebloskan dalam penjara. Ruangan penjaranya hanya memuat dirinya dan sambil menekuk, tidak mampu meluruskan badannya. Kemudian ditutup dalam kegelapan. Pada saat tersebut tidak terdengar suara rintihan sama sekali. Subhanallah, sipir penjara di malam hari karena ingin meringankan beban hatinya tidak tega dibuka. Begitu dibuka terdengar suara rintihan. Si sipir bertanya, tadi saya tidak dengarkan rintihan, begitu saya buka yang seharusnya meringankan kamu, kenapa kamu merintih? Dia bilang, pada saat kamu tutup, saya merasakan lapang. Allah kirimkan kelapangan dan kesejukan buat saya. Begitu kamu buka, kembali kepada kenyataan saya di penjara dengan ruangan yang sempit seperti ini. Diminta ditutup kembali. Jadi perlu kita ingat, pertolongan Allah datang. Sebagaimana Allah berikan makanan dan pertolongan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam sumur. Karena kedengkian saudara-saudaranya. Dalam sumur, dia mendapatkan makanan dari sisi Allah. Dan saya teringat kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir yang saleh. Berhari-hari dia tidak makan. Tiap anaknya tanya, saya udah makan.
Saya sudah makan. Sudah makan. At'amani Rabbi. Dalam keadaan segar, tidak letih sama sekali. Sampai pada saat dia mau meninggal dunia, dibilang sama anaknya, sekarang bersihkan saya, mandikan saya. Minta dimandikan, minta dibersihkan, dia sholat, dia meninggal dunia. Dia mandikan dirinya sendiri. Bersiap-siap untuk menghadap ke hadapan Allah. Oleh karena itu tidak heran ketika Rasulullah mengatakan, At'amani Rabbi, Tuhanku memberikan makan aku. Dia melarang orang melakukan wisal, sedangkan Rasulullah melakukan wisal. Sahabat bertanya, kenapa kamu melakukan wisal dalam berpuasa ya Rasulullah? Dibilang, beda antara saya sama kalian. Allah memberikan makan saya. Maka jangan pernah seorang takut dalam hidup ini selagi hatinya bersama Allah. Nah, kalau dia kehilangan Allah, walaupun di tengah pengawalan, di tengah jaminan, jangan pernah Anda merasa aman. Nah, kita berkunjung ke rumah Allah ini sebetulnya kemuliaan bagi kita mendapatkan undangan. Maka mereka-mereka yang diberikan harta, diberikan kemampuan, tidak pergi menyambut undangan Allah, orang yang paling rugi dan orang yang paling bodoh, orang yang tertipu dengan dunia ini. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, orang tidak sedikit yang menjual sawahnya, menjual kebunnya untuk bisa datang ke rumah Allah. Padahal yang tinggal di depan Masjidil Haram, banyak dari mereka yang tidak pernah masuk. Bahkan yang tinggal di Masjid Nabawi seberangnya, dia mengatakan seumur hidup saya nggak pernah masuk ziarah. Jadi yang matanya dekat tidak melihat kemuliaan yang Allah janjikan, sedangkan yang jauh, bahkan banyak yang pergi untuk menjadi tenaga kerja di sana, tujuannya bukan uang, supaya bisa pergi umrah sama haji. Jadi yang perlu kita pahami pertama-tama bahwasannya kita berhaji ke tanah suci ini memenuhi undangan Allah dan panggilan Allah. Dan ini menjadi hak Allah yang kembali manfaat keuntungannya semua kepada kita, bukan untuk Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak pada hamba-hambanya untuk datang berkunjung ke rumahnya. Bagi siapa saja yang mampu. Sedangkan yang menolak undangan Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang menolak dan ingkar, maka Allah Maha Kaya dari seluruh al-alamin. Allah berkehendak untuk menjamu kalian, melimpahkan rahmatnya, menaungi kalian dengan kemuliaannya. Kalian menolak, sedikit pun tidak merugikan Allah. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Kalau Allah mau, Allah kehendaki, Allah bisa melenyapkan kalian, mengganti kalian dengan makhluk yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih hormat kepada Allah. Jadi pada kali ini kita ingin berbicara pertama-tama berkaitan dengan keutamaan dari undangan dan panggilan Allah yang mengundang kita. Maka beruntung orang-orang yang mempersiapkan dirinya, bekalnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukurnya, dan di sana dia akan menyaksikan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah, pelajaran-pelajaran yang ditinggalkan oleh Ibrahim, keluarga Ibrahim, termasuk yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana kita akan berkunjung ke Gua Thaur, tempat Nabi beristirahat pada saat berhijrah. Kemudian Gua Hira, tempat Nabi pertama kali menerima wahyu, ya. Di sana dia akan menemukan pelajaran-pelajaran yang penuh hikmah. Oleh karena itu orang yang berangkat menuju ke tanah suci perlu menerima penjelasan berkaitan dengan hal ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali penjelasan ini dalam beberapa sesi. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hati kita semua untuk dapat betul-betul menerima dan menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hujan turun di tanah yang subur, menumbuhkan tanaman-tanaman dengan subur. Kita berharap juga keimanan dan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala suburkan dengan cucuran rahmatnya kepada kita semua. Demikian pula keluarga kita, demikian pula keluarga besar Radio Silaturahim, baik yang bekerja di studio yang menyampaikan narasinya, begitu juga para pendengarnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di permukaan bumi ini. Taqabbalallahu minna wa minkum
Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana paparan dari guru kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang keutamaan berhaji. Yang tentunya ayat-ayat yang berbicara tentang haji ini banyak sekali, ya. Dan pembahasan mengenai haji ini tidak tuntas, tidak selesai hanya satu kali pertemuan. Nanti insya Allah kita akan ada terus membahas masalah ini dalam beberapa pertemuan. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya ibadah haji ini adalah ibadah yang penuh dengan hikmah. Ini adalah merupakan ibadah yang komplit, ya. Itu di sana ada ibadah maliyah, ibadah secara harta. Bagaimana di dalam ibadah ini kita pasti harus mengeluarkan harta, ya, harta kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang kewajiban ini. Allah sebutkan, ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, hajjul baiti, walillahi 'alan nasi, dan hanya karena Allah lah, ya, diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan pergi haji, ya, melaksanakan ibadah haji. Kemudian Allah kasih keterangan man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi mereka yang ada kemampuan untuk mengadakan perjalanan, ya, ke tanah suci tersebut. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Mungkin kalau zaman dahulu orang yang tinggal di Jazirah Arab atau di Mekah khususnya, hal ini nggak akan kesulitan buat mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi syariat Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh alam. Untuk manusia, ya, bukan hanya bangsa Arab, tapi juga untuk manusia yang tinggal di Indonesia, di India, di Cina, di Amerika, di Afrika. Itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibadah haji Allah tahu pasti, ya, untuk menjalankan ibadah haji ini pasti, ya, ada kesulitan, ada berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi mereka yang ada kemampuan untuk menjalankan ibadah tersebut, ya. Jadi karena hal ini, ya, ibadah ini, ya, merupakan, ya, salah satunya yang pertama tadi ibadah maliyah. Juga ibadah haji adalah ibadah jasadiyah, ya, memerlukan fisik yang kuat. Ya, tadi orang yang bisa saja mampu secara maliyah, tapi nggak mampu secara fisiknya, ya, itu juga, ya, ibadah haji ini, ya, harus dilihat dari kemampuannya seperti itu, ya, karena dia tidak mampu menjalankan, misalnya nggak kuat berjalan jauh atau apa, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maklumi. Ya, karena ini ibadah yang memerlukan fisik, ya. Jadi oleh karena itu, ya, bagi mereka yang memiliki kemampuan maliyah, masih muda, masih kuat, jangan tunda-tunda, nanti saja kalau saya mau pergi haji kalau sudah tua. Tidak. Karena ibadah haji ini memerlukan juga fisik yang kuat, ya, agar supaya, ya, kita bisa menjalankan, ya, manasik haji, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ibadah haji ini juga adalah ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial, di mana di sana kita akan bertemu berbagai bangsa, berbagai suku, bahkan berbagai madhab, ya, berbagai aliran di dalam pemahaman keagamaan. Kita bertemu di sana. Di sana dipersatukan. Kita diperintahkan untuk melupakan semuanya itu. Kita dikumpulkan di suatu tempat yang di sana kita diperintahkan untuk menanggalkan segala ego kita, segala perbedaan yang ada pada kita. Kita hanya diperintahkan untuk memakai 2 lembar kain, ya, bagi laki-laki. Ini menunjukkan bagaimana kita ini benar-benar meninggalkan pangkat kita, menanggalkan kedudukan kita, menanggalkan strata yang biasa ada di masyarakat. Di sana ingin Allah tunjukkan semuanya itu kullukum min Adam wa Adam min turab, seperti yang Rasulullah katakan pada Hajjatul Wada, semua kalian dari Adam dan Nabi Adam dari tanah. Ya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa li abyada ala aswada wa li aswada ala ahmara atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan antara yang Arab maupun dengan yang bukan Arab, bagi dari yang kulit putih maupun dengan yang kulit hitam dan kulit merah. Ya, tidak ada perbedaan di antara semuanya. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang Arafah apalagi bagaimana kita dipersatukan, kita diingatkan bagaimana nanti kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Oleh karena itu suratul Hajj, awal dari surah Al-Hajj, pembukaan dari suratul Hajj ini mengingatkan akan adanya hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya, apa yang Allah katakan? Dalam awal surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Dan ingatlah sungguhnya guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Yauma tarawnaha, pada saat bagaimana kamu menyaksikan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu yang sedang menyusu, dia tinggalkan anak yang lagi disusuinya itu. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ibu-ibu yang sedang hamil, keguguran langsung. Wa taron nasa sukara, kamu lihat manusia ya, seperti orang yang mabuk, kelimpungan ke sana kemari. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah memang begitu dahsyat. Kita saksikan ketika misalnya bagaimana terjadi gempa saja, manusia bingung, ya, langsung berhamburan, ketakutan semuanya. Itu gempa hal yang sedikit, belum hancurnya alam semesta ini. Ini Allah ingatkan bahwasanya kita di dunia ini sementara. Ya, kekayaan yang kita miliki, harta, kedudukan, semuanya sementara. Kita akan kembali kepada Allah, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ini padang Arafah itu merupakan gambaran miniatur dari padang mahsyar, di mana pada saat itu semuanya sama, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi di dalam ibadah haji ini begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran, dan ibadah haji juga merupakan ibadah ruhiyah, ya, ibadah rohani. Jadi jangan ketika kita pergi haji, diberikan kemampuan untuk bisa berangkat haji, jangan dianggap ini hanya plesir.
Ya, tapi hendaklah benar-benar ini suatu pengabdian kita, pengorbanan kita, ya, tekad kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sana juga kita akan menyaksikan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran yang begitu berharga. Ya, kita harus tahu bagaimana manasik-manasik yang kita lakukan adalah itu merupakan napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam, panutan bagi manusia. Ya, karena Nabiullah Ibrahim begitu tabahnya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika kita berhaji, kita bayangkan bagaimana sulitnya Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah Allah tersebut di padang yang tidak seperti sekarang. Ya, hotel-hotelnya ber-AC. Tempat-tempat kita tidur nyaman, makanan pun tersedia dengan enak di sana. Bagaimana Nabiullah Ibrahim waktu itu membawa anak dan istrinya di tempat yang tandus. Bagaimana Siti Hajar bolak-balik bersa'i antara Safa dan Marwa mencari air karena sudah kehabisan bekal pada waktu itu. Ini semuanya ketika kita bertawaf, ya, ketika kita bersa'i, ketika kita melantar jumrah, ketika kita di padang Arafah, hendaknya ya kita ingat bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. Hendaknya kita pelajari semuanya sebelum kita berangkat untuk haji. Kita fahami agar supaya nanti benar-benar haji kita ini menjadi haji yang mabrur. Haji yang benar-benar memberikan kemanfaatan ya, kepada kita jasmani maupun rohani. Ya. Ini penting. Ya. Penting bagi kita untuk mempersiapkan diri ketika kita hendak menjalankan ibadah haji. Agar supaya ya, ibadah hajinya kita itu tidak kosong, tidak hanya seperti orang pergi pelesiran kemana ya, ke tempat-tempat wisata. Ya. Di sana kita akan menyaksikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Yang Allah sebutkan liyashhadu manafi'a lahum. Ya, agar supaya mereka dapat menyaksikan sesuatu yang akan bermanfaat buat mereka. Ini ya gambaran dari ibadah yang begitu komplit, yang begitu kompleks itu yaitu ibadah haji, yang mana ini seruannya sejak Nabiullah Ibrahim selesai membangun Ka'bah, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim agar supaya menyerukan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, ya suaraku kini kan nggak keras. Ya. Bagaimana manusia bisa mendengarkan seruanku ini? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya, innama 'alaikal adzan wa 'alainal balagh. Tugasmu hai Ibrahim hanya menyampaikan, hanya mengumandangkan, hanya menyerukan, tapi akulah yang akan menyampaikan. Oleh karena ini hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'adzin fin nasi bil hajj, dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yattawafu bil baitil 'atiq dhalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkan
kepada manusia untuk berhaji. Ya, adzin itu kata dari azan itu, ya artinya mengumandangkan, kumandangkanlah kepada manusia untuk berhaji. Nah, maka Nabi Allah Ibrahim langsung naik di Jabal Abi Qubais kalau nggak salah waktu itu. Ya. Naik di atas bukit, ya tentu seruannya ya terbatas. Tapi ya, Nabi Allah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kepada manusia untuk berhaji. Allah janjikan, ya, jawaban dari wa'adzin ini, amar perintah ini, jawabannya adalah ya, ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Ini saya akan datang kepada engkau. Artinya akan datang untuk melaksanakan haji rijalan, orang-orang yang rijalan artinya orang-orang yang berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin, dan orang-orang yang ada yang menaik kendaraan. Ya, kalau dulu kendaraan unta, dhamir unta ya kurus sekalipun karena jalannya jauh. Ya. Min kulli fajjin yatina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala yang tegaskan sejak Nabi Allah Ibrahim dahulu mengumandangkan seruan ini. Terus menerus orang akan melaksanakan ibadah haji. Orang memenuhi seruannya Nabi Allah Ibrahim. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim menyeru, ya, setiap orang yang beriman pasti akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji ini. Oleh karena itu kita saksikan, ya, dari berbagai pelosok, dari berbagai penjuru dunia, ya, terus menerus melaksanakan ibadah haji. Tidak putus-putusnya, kecuali kemarin waktu dihentikan, tapi tetap ya, pelaksanaan sana ya, ada walaupun sedikit seperti itu. Ini adalah ya, karena memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan hati-hati mereka itu untuk menjalankan ibadah haji ini. Walaupun ya, bebannya berat, biayanya mahal, tetap kalau ada keimanan ya, mereka akan turut ya, melaksanakan ibadah haji ini. Ya. Inilah seruan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ibadah haji ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang begitu penting. Ya. Ini adalah merupakan pertemuan di antara kaum muslimin. Seandainya pun mungkin nanti kita perlu membahas hikmah-hikmahnya ini. Ya, seandainya kaum muslimin benar-benar memanfaatkan momen ibadah haji ini untuk persatuan di antara kaum muslimin, niscaya mereka ya, yang akan menjadi umat yang maju, umat yang unggul dalam berbagai bidang, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang berbagai hal di dalam masalah ibadah haji ini dalam pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Hamzah atas penjelasannya. Khanakhwat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami kembalikan ke Om Krisna. Ya, alhamdulillah Iwan Anwar kita telah mendengar penjelasan mengenai bagaimana berhaji dengan segala manfaatnya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita akan jumpa lagi dalam pembahasan mengenai haji lagi. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Neza, dan juga Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.